Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa di hari ini, Jumat 6 Desember 2024, dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita persiapkan hati, kehidupan kita untuk suatu kebenaran firman Tuhan di hari ini, yang kiranya akan membekali kehidupan kita. Dan mengawali Renungan Harian Keluarga ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, terpuji Engkau, kami sujud menyembah Engkau di hari ini karena kami merasakan berkat Tuhan dan Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan karena Engkau pencipta kami. Kami hendak membaca firman-Mu, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh memaknai firman Tuhan ini yang kami baca dan renungkan dan itu dalam kehidupan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-72, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ditulis demikian. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya mencilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Demikian firman Tuhan, kita renungkan dengan tema kemenangan dalam Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan, terkadang kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan kita. Mungkin karena kita tidak memiliki pola pikir yang sama, atau mungkin memang karakter mereka saja yang tidak senang dengan aktivitas hidup kita. Keadaan ini jangan membuat kita jatuh hanya karena berusaha untuk cepat mencapai tingkat kesuksesan tetapi kurang matang dalam mempertahankannya. Banyak musuh di hadapan kita, tetapi musuh paling berbahaya ada dalam hati kita, yaitu kesombongan, kecongkakan, dan iri hati. Nah, seperti Raja Salomo yang berhadapan dengan musuh-musuh, yaitu bangsa-bangsa yang hidup di padang belantara dengan kecongkakan ingin mengalahkan bangsa Israel. Juga gejolak politik dalam lingkungan kerajaan sebagai musuh sebangsanya yang tidak menginginkan Salomo berhasil. Tetapi kepercayaan yang Tuhan Allah berikan kepada Salomo dipelihara dengan baik, sehingga Tuhan Allah sendiri yang membuat musuh-musuh menyerah. Kekuatan diri yang mereka andalkan musnah seperti debu tanah yang diinjak-injak. Bangsa-bangsa tunduk berlutut di hadapannya sebagai tanda Tuhan Allah memihak kepada raja yang adil dan bijaksana dengan memberi kemenangan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu kepercayaan yang diberikan kepada kita harus diperhatikan, dijaga, dan dipertanggungjawabkan. Dengan memperoleh kepercayaan berarti telah diletakkan harapan yang besar yang harus diperjuangkan untuk meraih kemenangan. Kemenangan tidak dapat diraih dengan sendirinya, tetapi dengan kekuasaan yang tak terbantahkan dari Yesus Kristus, Sang Raja yang adil dan benar. Kekuasaannya membuat semua yang bernafas tunduk dan menyembahnya, untuk itu dimampukan dalam meraih kemenangan. Yesus Kristus telah membuktikan mampu mengalahkan ancaman musuh yang paling menakutkan, yaitu kuasa iblis dan kematian. Ia bangkit mengalahkan maut dan memberi jalan kemenangan kekal bagi kita, bagi keluarga Kristen. Karena itu, jangan pernah ragu berharap dan bersandar kepada Yesus Kristus, tetapi setia untuk sujud menyembahnya, sebab tidak sedetik pun waktu yang luput dari pengamatannya, dan tidak ada kesempatan yang sia-sia ketika Yesus Kristus hadir dan menolong setiap langkah kehidupan kita keluarga. Nah, nantikan kedatangannya kembali dengan hati gembira tanpa mengabaikan tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini, yang kiranya ini akan meneguhkan iman kami untuk selalu hidup berharap percaya kepada Engkau Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih untuk setiap berkat, tuntunan, dan penyertaan Tuhan bagi kami, termasuk sampai hari ini dimampukan menjalani kehidupan walaupun dengan berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda oleh karena berbagai pergumulan maupun sukacita. Oleh karena itu ketika kami ada dalam pergumulan, dikuatkan iman, entahkah kami sakit, dirawat di rumah, dirawat di rumah sakit, ataupun dimanapun kami berada, disehatkan, dikuatkan, dan dengan berbagai pergumulan lain pun kiranya Tuhan akan menolong, menyertai kami. Yang bersukacita hari ini dengan berbagai berkat Tuhan, biarlah ada sukacita selalu di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami ya Tuhan, senantiasa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, terlebih ketika kami hendak dan sementara merayakan menyambut Natal Yesus Kristus, ada sukacita dan damai sejahtera. Buka berkat atas kehidupan keluarga kami, bahkan gereja dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Para pemimpinnya senantiasa diberkati, baik pemimpin bangsa kami maupun pemimpin gereja terus ada dalam pemberkatan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, berkati tim multimedia yang ada, kiranya mereka terus dimampukan dalam kerja pelayanan. Jemaat umat-Mu yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini terus ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti program Renungan Harian Keluarga di lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.